Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisha Putri. Saya dari program studi bimbingan konseling Islam semester 2, kelas reguler pagi. Tujuan saya untuk membuat video ini untuk melengkapi tugas pada mata kuliah metode penulisan populer dan ilmiah. Dalam mata kuliah metode penulisan populer dan ilmiah, kita membahas beberapa aspek terkait dengan karya ilmiah dan penulisan. Karya ilmiah merupakan hasil karya seorang ilmuwan yang tujuannya itu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Adapun fungsi karya ilmiah secara khusus meliputi penelitian, ramalan, dan pengawasan. Penelitian membantu menemukan pengetahuan baru. Ramalan berusaha meramalkan perkembangan masa depan berdasarkan analisis data. Dan pengawasan berperan dalam memantau dan memastikan kebenaran serta kualitas informasi ilmiah. Sedangkan secara umum berfungsi sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Penulisan karya ilmiah memiliki manfaat yang penting, antara lain meningkatkan keterampilan membaca, daya pikir kritis, kepuasan intelektual, membangun budaya akademik, dan memberikan akses pada berbagai sumber. Untuk menulis karya ilmiah diperlukan beberapa syarat, seperti motivasi dan disiplin, berpikir logis, bahasa yang baik dan benar, serta kemampuan dalam mengolah data. Sifat penulisan karya ilmiah meliputi kejelasan, ketidakemosionalan, logis, efektif dan efisien, dan penggunaan bahasa yang baku. Terkait dengan penulisan secara umum, menulis adalah kegiatan komunikasi melalui penyampaian pesan secara tertulis menggunakan bahasa tulis. Tujuan menulis itu dapat bervariasi, mulai dari keperluan studi, usaha, hingga hiburan. Adapun tahapan umum dalam menulis yaitu meliputi persiapan, penulisan, review, dan publikasi. Sedangkan tahapan penulisan ilmiah itu mencakup perumusan masalah, tinjauan literatur, perancangan penelitian, pengumpulan data, penulisan naskah, review, revisi, dan penyempurnaan. Adapun sistematika penulisan ilmiah umum terdiri dari judul, abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Selain itu, ada juga rujukan. Rujukan digunakan untuk mencantumkan sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian dan memberikan penghargaan kepada penulis sebelumnya. Dalam penulisan skripsi, terdapat sistematika khusus yang meliputi berbagai komponen seperti sampul depan, lembar pernyataan, lembar pernyataan skripsi, abstrak, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan lain sebagainya. Karya tulis ilmiah populer adalah karya tulis yang memenuhi standar ilmiah, namun disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Penulisan populer dapat berbentuk karya ilmiah seperti buku motivasi, surat kabar, atau karya sastra seperti puisi, naskah, dan drama. Adapun perbedaan antara karya ilmiah populer dan karya ilmiah murni itu terletak pada penggunaan bahasa, di mana karya ilmiah populer menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan tidak terikat aturan. Sedangkan karya ilmiah murni menggunakan bahasa baku yang terikat aturan. Selanjutnya ada bentuk karangan. Bentuk karangan dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis dan uraian.
Jenis karangan meliputi deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Sedangkan uraian karangan dapat berkisar dari penggambaran, cerita, informasi, pendapat, hingga karangan yang berpengaruh. Dalam penulisan populer, struktur yang umum digunakan itu meliputi judul, nama, pendahuluan, isi atau pembahasan, dan juga simpulan. Demikianlah kesimpulan dari materi yang telah dibahas pada mata kuliah metode penulisan populer dan ilmiah. Harapannya, pemahaman terkait karya ilmiah dan penulisan dapat semakin meningkat melalui penjelasan tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.